negara, karena dari segi warga negara tambah 2 warga negara Indonesia, ya, si Sandi dan si Ahmad. Komisi 3 bulat menyetujuinya. Baca saudara Stefano Lillipali, Diego Mitchell, setelah dia menjadi pemain timnas sering sekali berubah cepat perilakunya, yang kadang-kadang tidak baik. Timnas Nepal terima nasib buruk karena karma dari Indonesia. Nasib buruk harus diterima oleh Nepal setelah dibantai oleh Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023. Mereka harus mendapatkan sanksi dari AFC. Sebagaimana diketahui bahwa Timnas Indonesia sempat bertemu dengan Nepal ketika kualifikasi Piala Asia 2023 pada Juni lalu. Anak asuh Sintayong menang telak dalam laga tersebut dengan skor 7-0. Kemenangan itu pun membawa Timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Di sisi lain, Nepal malah harus mendapatkan denda karena bikin masalah saat dibantai skuad Garuda. Melansir dari laporan online kabar pada Rabu 31 Agustus 2022, AFC memberikan denda kepada Asosiasi Sepak Bola Nepal, yakni sebesar $7.000 Amerika Serikat karena melanggar kode etik saat menghadapi Indonesia. AFC mendenda Anfa sebesar $6.000 Amerika Serikat setelah pelatih Abdullah Al-Mutairi dikabarkan masuk ke ruang ganti tim sebelum pertandingan dimulai, sebab pelatih itu menerima skor. Kemudian Anfa juga dikenakan denda lanjutan sebesar $1.000 Amerika Serikat. Hal itu dikarenakan mereka terlambat masuk lapangan sehingga kick-off laga melawan Timnas Indonesia harus mundur. Nah, Anfa sendiri harus membayar 25% dari total denda yang diberikan terhadapnya dalam 90 hari. Sisanya mereka dapat membayarnya dalam jangka waktu 2 tahun. Selain itu, Anfa juga diperingatkan jika mengulangi pelanggaran yang sama, maka mereka berpotensi mendapatkan sanksi yang lebih besar. Adapun Timnas Indonesia sendiri berhasil lolos ke Piala Asia 2023 dengan status runner-up terbaik. Di grup yang sama, Yordania juga otomatis lolos karena jadi pemimpin klasmen. Tak mau kejadian Diego Mitchell terulang, anggota DPR peringatkan Jordi Amat dan Sandy Walsh. Anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan meminta PSSI agar memperhatikan perilaku para pesepak bola. Hal itu dikatakan saat membahas proses naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh. Menurut Hinca, hadirnya pemain naturalisasi yang berkualitas memang membangkitkan euforia masyarakat. Dia mencontohkan Irfan Bahdim yang tampil di Piala AFF 2010. Pria yang juga mantan PLT Ketua Umum PSSI pada 2016 lalu itu berharap Jordi Amat dan juga Sandy Walsh memberikan prestasi untuk Timnas Indonesia. Apalagi keduanya punya pengalaman yang lebih baik dibandingkan Irfan Bahdim. Bagi Hinca Panjaitan, naturalisasi Jordi Amat dan Sandy pasti ada pro kontranya. Tetapi keduanya pasti punya sesuatu yang dibutuhkan untuk membantu Timnas Indonesia, sehingga PSSI menaturalisasi mereka berdua. Adapun anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat itu juga mengingatkan agar Jordi dan Sandy jadi role model pemain lokal, terutama yang masih muda. Hinca Panjaitan tidak ingin ada masalah yang timbul karena sikap buruk pemain. Hinca mencontohkan pemain naturalisasi Diego Mitchell yang beberapa tahun lalu terlibat masalah di luar lapangan. Back Borneo FC itu sempat ribut dan cekcok pada 2012, lalu mengulanginya lagi pada 2014 dan 2016. Baca saudara Stefano Lillipali, Diego Mitchell, setelah dia menjadi pemain timnas sering sekali berubah cepat perilakunya, yang kadang-kadang tidak baik, yang memukul, yang berperilaku buruk di atas lapangan. Ini juga menjadi catatan kita semua. Setelah dapat persetujuan dari DPR, berkas Jordi Amat dan Sandy Walsh akan dikembalikan ke Setnek dan Presiden RI Joko Widodo menerbitkan kepres atau keputusan Presiden. Lalu terakhir, pemain akan diambil sumpah sebagai WNI. BRI Liga 1 berjalan 7 pekan. Sintayong lirik pemain baru untuk Timnas Indonesia.
Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengaku melirik beberapa nama baru hasil pantauannya bersama dengan staf di BRI Liga 1 2022-2023. Dari kompetisi yang sudah berjalan 7 pekan itu, ada beberapa pemain anyar yang menarik perhatiannya. Bukan tidak mungkin mereka akan dipanggil untuk turut serta laga FIFA Matchday kontra Kurasyau pada 24 dan 27 September 2022. Selain itu, ada kemungkinan pemain yang sebelumnya dipanggil tidak disertakan karena tidak bisa bersaing di klub. Sintayong mengaku sudah mengantongi beberapa nama baru buat dipanggil. Namun, juru informasi asal Korea Selatan itu belum mau membocorkannya. Meski begitu, Sintayong mengaku nama-nama yang sudah dikantonginya ini berpeluang berubah. Ini semua tergantung dari penampilan sang pemain hingga menjelang training camp atau TC Timnas Indonesia untuk hadapi Kurasyau. Hal ini juga berlaku bagi pemain langganan Timnas Indonesia. Ada peluang mereka tidak dibawa andai tidak bisa unjuk kebolehan di klubnya masing-masing. Pemain-pemain yang performanya dianggap kurang yaitu Ricky Kambuaya dan Rahmat Irianto, di mana kedua pemain ini kemungkinan masih dalam tahap adaptasi bersama dengan klub barunya Persib Bandung. Lalu ada lagi nama Evan Dimas Darmono. Ia masih kesulitan mencari tempat utama bersama dengan Arema FC.